Episode 1906-1910. 1906 benih yang tenggelam ke dalam jurang. Kamu benar-benar menemukan sesuatu. Kianya Yinger menjadi serius juga. Yun Ce tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menggulungnya ke dalam api, tetapi setelah ragu-ragu sejenak dia menghilangkannya dan hanya meninggalkan energi mendalam dewa jahat yang paling murni. Kemudian, dia menyentuh lempengan itu. Ciang, ada resonansi lembut, dan lempengan yang redup itu tiba-tiba bersinar sedikit. Yun Ce merasakan energi tak terlihat yang membimbing energi luarnya yang dalam dan menyebarkannya ke seluruh lempengan. Energi berubah menjadi pola, dan pola berubah menjadi baris dan baris skrip yang berbeda. Ini, Kianya Yinger berseru kaget. Dia tidak membayangkan bahwa lempengan yang tampaknya lembam yang diabaikan sampai sekarang benar-benar akan bereaksi terhadap Yun Ce. Fakta bahwa lempengan itu hanya memanifestasikan kata-kata ketika energi mendalam dewa jahat melakukan kontak dengannya membuktikan bahwa itu diukir oleh dewa jahat sendiri. Itu bahkan tidak ditulis dalam beberapa naskah asing atau sangat tua seperti teks ilahi awal mutlak. Itu ditulis dalam bahasa umum. Yun Ce menahan napas saat membaca pesan yang ditinggalkan oleh dewa jahat kuno. Kesengsaraan segudang membakar jiwaku, dan aku akan segera berhenti. Untungnya, dengan sisa hidupku sebagai medium, aku bisa memadatkan kekuatan asalku menjadi setetes darah yang tidak bisa dihancurkan. Orang masa depan, ketahuilah bahwa sejak kamu mewarisi kekuatanku, kamu dan hanya kamu yang akan ditugasi dengan misi besar untuk melindungi dunia dari bencana besar. Terserah langit untuk memutuskan apakah kamu akan berhasil atau gagal. Petik 2. Jika Yun Ce mendapatkan lempengan ini ketika dia pertama kali mewarisi kekuatan suci dewa jahat, dia tidak akan pernah bisa membayangkan jenis malapetaka yang dewa jahat bicarakan atau emosi yang berat dan rumit yang harus dia tanggung pada saat penulisan ini. Jika dia melihat hasilnya sendiri, dia mengira bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misi yang telah dibebankan oleh Evil God padanya. Kaisar Iblis Pemalu Surga telah pergi, dan Dewa Iblis dicegah untuk kembali ke Primal Chaos. Namun, dia tahu bahwa orang yang benar-benar menyelamatkan dunia bukanlah dia, tetapi Kaisar Iblis Pemukulan Surga. Inti unsur telah tersebar di seluruh alam semesta. Terserah nasib kamu, tekad kamu dan keyakinan kamu untuk menyatukan mereka kembali, dewa jahat masa depan. Rahasiaku, perhatianku, dan keinginan yang pada akhirnya tidak dapat aku dan istriku penuhi, berapa banyak kebenaran yang akan kau ungkap, dewa jahat di masa depan. Sekali lagi, terserah kamu untuk melindungi, tidak melakukan apapun, atau menolaknya. Itu bukan paragraf yang panjang, tapi tetap membuat Yun Ce merasakan segudang emosi. Dia telah menemukan semua rahasia dewa jahat. Dia telah menemukan kedua kepedulian dewa jahat, mengikat mereka pada hidupnya, dan melindungi mereka juga. Adapun keinginan dewa jahat dan Kaisar Iblis Pemukulan Surga yang tidak terpenuhi, mimpi bahwa dewa dan iblis suatu hari nanti dapat hidup bersama dalam harmoni. Dia tidak bisa mengatakan apakah menyatukan 4 wilayah ilahi dan mendesak penghuninya untuk meninggalkan prasangka mereka, diperhitungkan ke arah itu. Aku akan memasang 7 segel pada seni dewa jahat untuk mengikat dan melindungimu. Jika kamu memecahkan segel dengan paksa saat kekuatan kamu masih belum mencukupi, kamu akan merusak diri sendiri. Tidak akan pernah ada dewa sejati lain di masa depan. Neraka Monarch Realm akan menjadi batas mutlak yang bisa ditanggung manusia. Membuka kunci alam ke-6 dan ke-7 hanya akan menghancurkanmu, jadi aku telah membuat segel ke-6 dan ke-7 bertahan selamanya. Namun, Kaisar, Iblis Pemalu Surga telah melepas segel itu. Seni dewa jahatku berasal dari seni tabu. Oleh karena itu adalah kekuatan tabu yang tidak termasuk di antara hukum surgawi, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan seni yang mendalam dari dunia fana. Jika kamu dapat mengumpulkan semua inti unsur, kamu akan mencapai alam yang dikenal sebagai Tuan Ilahi oleh manusia. Kamu belum berada di alam dewa, tetapi kamu akan dapat melepaskan kekuatan satu dewa. Petik 2. Tidak ada lagi dewa dan iblis, dan tatanan lama alam semesta telah runtuh. Namun, hilangnya aura ilahi telah melambat, dan tatanan baru cenderung stabil. Jika dewa baru akan lahir di dunia ini, itu pasti akan membebani tatanan baru dan membahayakan manusia. Jika kamu adalah orang jahat, maka itu pasti akan menjadi malapetaka bagi semua orang. Oleh karena itu, aku telah menenggelamkan inti bumi ke dalam jurang untuk menghilangkan potensi bahaya sekali dan untuk selamanya.
Kamu yang mewarisi kekuatan suciku tidak perlu terobsesi dengan itu. Itu adalah akhir dari kata-kata terakhir Evil God. Ketika Yun Ce menarik tangannya dan energinya yang dalam dari lempengan itu, kata-kata itu menghilang seperti tidak pernah ada di sana. Aku telah menenggelamkan inti bumi ke dalam jurang maut, Qianye Yinger bergumam sebelum tiba-tiba merajut alisnya. Abis ketiadaan, menenggelamkan apapun ke dalam jurang ketiadaan berarti mengembalikannya ke kehampaan. Ini berarti bahwa Yun Ce tidak akan pernah menemukan benih bumi dewa jahat, dan alam semesta saat ini tidak akan pernah melihat kekuatan bumi dewa jahat. Jadi begitu, Yun Ce merasa sedikit kecewa mengetahui bahwa benih bumi Evil God selamanya hilang dari dunia, tetapi dia pulih darinya dalam waktu singkat. Sepertinya kamu tidak terlalu terkejut. Qianye Yinger melirik Yun Ce. Yun Ce menjawab, berkat vena mendalam dewa jahat, aku tidak pernah menemui hambatan dalam kultivasi aku baik itu selama 9 alam fana atau 7 alam ilahi. Selama aku telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, aku dapat dengan mudah menembus ke alam berikutnya. Namun, sebelum pertempuran terakhir melawan wilayah ilahi barat, selama beberapa tahun Mei Yin dan aku berkultivasi di dalam alam surga-surga abadi, aku tidak dapat mencapai terobosan tidak peduli apapun yang terjadi meskipun telah mencapai puncak alam penguasa ilahi. Pada saat itu, aku merasa bahwa dewa jahat mungkin telah menetapkan semacam batasan khusus yang mencegah pewarisnya untuk maju ke alam guru ilahi, untuk alasan yang sama seperti dia telah mendirikan gerbang ke-6 dan ke-7. Ternyata, tebakanku tidak terlalu jauh dari kebenaran. Jadi, alasan dia membuat batasan ini adalah untuk mencegah kekuatan yang melebihi batas dunia muncul dan memicu runtuhnya tatanan fana. Qianye Yinger mendengus sedikit seolah-olah dia tidak puas dengan keputusan dewa jahat. Dia benar-benar seharusnya menyebut dirinya dewa suci sebagai gantinya. Yun Ce memutar matanya ke arahnya. Hampir semua yang dilakukan dewa jahat selama sisa hidupnya adalah untuk melindungi generasi mendatang. Tanpa dia, lupakan kedamaian yang kita nikmati saat ini, primal chaos itu sendiri mungkin sudah tidak ada lagi. Qianye Yinger tidak bisa menyangkalnya, terutama karena dia tahu segalanya sekarang. Hilangnya aura ilahi telah melambat, mengulangi salah satu baris di lempengan sebelum bersenandung pada dirinya sendiri. Sepertinya primal chaos masih kehilangan sejumlah besar energi roh lama setelah para dewa dan iblis binasa di bawah kesengsaraan segudang. Tidak sampai dewa jahat hendak binasa, itu akhirnya melambat hingga berhenti. Petik 2. Hukum dan tatanan baru primal chaos menjadi stabil sebagai hasilnya, tetapi kepunahan para dewa dan iblis dan hilangnya semua energi roh itu sangat menurunkan tingkat dunia baru ini, dan sangat melemahkannya. Oleh karena itu, dewa sejati tidak dapat lagi dilahirkan di dunia baru ini. Namun, dewa jahat tahu persis betapa tabu dan kuatnya buku terlarang dewa iblis yang dia dan kaisar iblis pemalu surga ciptakan bersama. Jika itu dikultivasikan sampai selesai, bahkan seorang manusia dapat memanifestasikan alam dan kekuatan dewa. Petik 2. Agar seorang dewa muncul di dunia, rapuh, yang tak bertuhan ini mungkin akan sangat membebani hukum dan ketertiban baru hingga batasnya. Bahkan bisa memicu keruntuhan, bencana yang terjadi di semua alam sebelum dan setelah kaisar iblis pemukulan surga kembali, gempa bumi besar yang mengguncang lebih dari setengah wilayah ilahi utara setelah dia mengaktifkan God Edge dengan paksa di alam dewa bulan yang terbakar, dan fenomena mengerikan yang terjadi, sementara alam dewa laut selatan menembakkan meriam dewa laut Titanic. Mereka semua mendukung teori Evil God. Karena pertimbangan inilah dewa jahat membuang salah satu benihnya secara permanen. Itu adalah komentar yang dibuat dari rasa hormat dan kekaguman yang mendalam, bukan penyesalan. Benih bumi adalah kekuatan yang telah menemani dewa jahat sepanjang hidupnya. Dia lebih suka kekuatannya selamanya tidak lengkap daripada meninggalkan kemungkinan krisis yang mengakhiri dunia. Yun Ce menatap telapak tangannya dan berkata, sepertinya aku tidak akan pernah menjadi Divine Master. Itu baik-baik saja, setidaknya sekarang aku tahu bahwa tidak ada gunanya mencari benih dewa jahat terakhir lagi. 1. Sangat disayangkan bahwa dia tidak akan pernah lebih dari puncak penguasa ilahi, tetapi dia sudah tak tertandingi di seluruh alam semesta karena kekuatan ilahi dewa jahat. Tidak perlu sampai ke alam guru ilahi. Aku punya 2 pertanyaan, kata Qianye Yinger tiba-tiba. Pertanyaan pertama. Kemana perginya semua energi roh? Itu tidak mungkin merembes keluar dari primal chaos melalui tembok, kan? Yun Ce tidak memberinya jawaban. Pertanyaan yang sama telah membingungkan kaisar iblis pemukulan surga,
dan dia tidak menyangka akan menemukan jawabannya dalam waktu dekat. Pertanyaan kedua, kamu mengatakan bahwa hilangnya energi roh telah melambat hingga berhenti, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Qianye Yinger menyipitkan matanya. Wilayah ilahi utara masih menyusut hingga hari ini, kamu tahu. Siapa tahu, Yun Ce menjawab dengan santai. Namun, apa yang terlintas di benaknya adalah perasaan aneh, tak terlukiskan, dan tidak dapat dilacak yang dia rasakan setiap kali dia memasuki atau keluar dari alam dewa awal absolut. Setelah Yun Ce dan Yun Wuxin meninggalkan alam dewa kerajaan Brahma, mereka akhirnya dapat menjelajahi wilayah ilahi timur dengan benar. Mereka pergi ke alam dewa surga abadi yang dihancurkan, alam dewa bintang yang rusak, alam cahaya berkilau milik Sui Meiyin, dunia setengah gurun yang merupakan alam langit yang menyelimuti, alam Darkia tempat dia bertemu Caizi untuk pertama kalinya. Saat mereka melanjutkan ke utara, mereka semakin dekat ke alam lagu salju. Namun, alih-alih membawa Yun Wuxin ke alam lagu salju ketika mereka tiba di ruang utara wilayah ilahi timur, Yun Ce malah membuka jalan ke alam dewa api tetangga. Profound Art utama Yun Wuxin adalah World Ode of the Phoenix, jadi tentu saja dia mengunjungi dunia bintang yang memiliki warisannya, dia terutama ingin dia mengunjungi penjara dewa kuno mengubur Inferno di mana roh sisa Phoenix dulu tinggal. Yun Wuxin menjerit keheranan ketika dewa kuno mengubur penjara neraka yang membentang ratusan ribu kilometer akhirnya memasuki pandangannya. Yun Ce sendiri tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang sangat lama. Tempat ini sangat berarti baginya karena disitulah hubungannya dengan Mu Xuanyin, Qi Wuyao, berubah secara mendasar. Setiap kali dia mengingat ingatan itu, dia akan menertawakan dirinya yang lebih muda dan terutama merenungkan saat-saat fantastis itu. Ayah, kamu mengenakan sangat, Yun Wuxin butuh beberapa saat untuk menemukan kata paling lembut yang bisa dia pikirkan, senyum aneh di wajahmu. Yun Ce buru-buru mengarahkan wajahnya ke ekspresi serius sebelum berkata, aku ingat saat aku menyelamatkan Bibi Xuanyin kamu ketika aku hanya seorang praktisi yang mendalam asal ilahi, kamu mungkin mengatakan bahwa itu adalah tindakan besar pertama aku setelah aku melangkah ke jalan ilahi. Yun Wuxin sangat ragu akan hal itu mengingat senyum yang benar-benar vulgar yang dia kenakan beberapa saat yang lalu, tetapi dia melepaskannya dan berkata, begitukah cara Bibi Xuanyin jatuh cinta padamu? Tapi tentu saja, Yun Ce menyatakan dengan kepala terangkat tinggi. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dan mengalihkan pandangannya. Sambil menyembunyikan kehadirannya dan Yun Wuxin dengan petir mengalir tersembunyi. Yun Ce membawa Yun Wuxin ke barat dan berkata, ayo pergi mengunjungi teman lama. Di sebelah barat penjara dewa kuno mengubur Inferno di mana penghalang merah besar terletak. Ketiga Master Sekte Dewa Api, Yan Wanchang, Yan Juhai dan Huo Ruli, hadir, dan berdiri di depan mereka tidak lain adalah Raja Alam Dewa Api, Huo Poyun sendiri. Sesuatu yang sangat penting pasti terjadi agar 4 orang terpenting di Alam Dewa Api berkumpul di sini. Saat Huo Poyun mendekati penghalang yang berapi-api, tampaknya bereaksi terhadap kehadirannya dan menjadi semakin tidak stabil. Neraka kemarahan yang tak terkendali, ini adalah penghalang yang ditempa dari api ilahi gagak emas. Aku minta maaf, tapi tolong tangani semua kejadian di alam dewa api saat aku pergi. Huo Poyun mengulurkan tangannya ke arah penghalang setelah mengatakan ini. Raja Realem hebat, tolong pikirkan ini, Yan Wanchang memohon dengan nada menyakitkan tapi tak berdaya. Jelas, mereka sudah mencoba menghalangi Huo Poyun berkali-kali tetapi tidak berhasil. Raja Realem hebat, kami tidak menggunakan kekuatan atau kemampuan untuk menghentikanmu, tapi, bisakah kamu menunda keputusanmu selama 3 bulan lagi? Yan Juhai memohon pada saat ini. Jika tekadmu tetap teguh setelah 3 bulan, maka kami tidak akan menghentikanmu lagi. Aku menghargai upaya persuasi kamu. Rambut panjang Huo Poyun menari-nari tak menentu mengikuti angin panas. Berbeda dengan 3 Master Sekte sedih, ekspresinya tenang dan ditentukan. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Telapak tangannya akhirnya menyentuh penghalang. Di langit, Yun Ce menyaksikan pemandangan itu dengan bingung, apa yang sedang dilakukan Huo Poyun. 1979 surga menangis gagak mati dan giok hancur. Poyun, raungan marah Huo Ruli yang tiba-tiba membekukan Huo Poyun sebelum dia bisa melakukan hal lain, dan mengejutkan Yan Wanchang dan Yan Juhai. Kedua Master Sekte terkejut karena dia memanggil Poyun dengan namanya, bukan gelarnya, Raja Realem Besar. Saat ini,
Kulit Huo Ruli tampak semerah darah, dan sulit untuk mengetahui apakah rambut panjangnya yang berapi-api bergetar karena kemarahannya atau udara panas dari lingkungan sekitar. Satu hal yang pasti, mereka yang memperhatikan akan menyadari bahwa beberapa rambutnya mulai beruban. Berapa lama lagi kamu akan menjadi disengaja dan bodoh? Suaranya terdengar serak karena dia meneriakkan setiap kata. Dia sepertinya lupa bahwa pria di hadapannya bukan lagi muridnya, tetapi Raja Alam Dewa Api harus tunduk pada semua penghuni Alam Dewa Api. Sekte Master Huo, Yan Wangchang dan Yan Juhai memperingatkan pada saat yang sama. Diam, Huo Ruli melambaikan tangannya dengan angkuh sebelum berjalan ke depan sampai dia berada dalam jarak menyentuh dari Huo Poyun. Poyun, kamu selalu menjadi kebanggaan terbesar dalam hidupku. Dalam arti tertentu, aku melihat kamu sebagai hadiah dari surga itu sendiri. Petik 2. Kamu mungkin muridku, tapi kamu sama pentingnya bagiku dengan Yir. Apakah kamu ingat hari itu kamu keluar dari alam ilahi surga abadi sebagai guru ilahi, dan aku tertawa seperti orang gila di depan kamu? Kamu mungkin melakukannya, tetapi kamu tidak tahu aku menangis selama 3 hari 3 malam ketika aku sendirian, bukan? Aku bahkan membual ke wajah banyak orang mengatakan bahwa aku bisa pergi ke alam baka sekarang tanpa penyesalan. Huo Poyun masih tidak bergerak. Karena kamu, alam Dewa Api bisa menjadi alam bintang atas. Setiap orang dari kami bangga pada kamu, dan kami semua memandang kamu sebagai raja kami dari lubuk hati kami. Tapi, lihatlah jadinya dirimu setelah Yun Ce kembali. Lihat apa yang telah kamu lakukan dan masih lakukan sekarang. Di mana harga dirimu sebagai penerus gagak emas, atau apakah kamu sudah memberikan semuanya untuk egomu yang menyedihkan? Apakah kamu lupa bahwa setiap kata dan tindakan kamu dapat menentukan nasib seluruh alam Dewa Api? Ini bahkan bukan pertama kalinya kamu mengancam akan mengubur alam Dewa Api dengan kebodohanmu, dan sekarang kamu akan melakukannya lagi. Dewa Sekte Huo, Yang Wancang menggelegar, akhirnya mengatasi teriakan keras Huo Ruli dengan teriakannya yang berapi-api. Dia menghela nafas berat sebelum berkata, cukup, tidak peduli apa yang terjadi, dia masih raja kerajaan kita yang hebat. Raja kerajaan yang hebat, katamu, Huo Ruli tertawa pahit. Tidak, dia hanya kegagalanku. Menyerahkan kendali alam Dewa Api kepadanya adalah kesalahan terbesar dalam hidupku, bukan momen paling membanggakanku. Satu-satunya alasan alam Dewa Api berdiri sekarang adalah karena Kaisar Yun masih menghargai persahabatan kita sebelumnya, atau mungkin, kita hanya di bawah perhatiannya sekarang. Baik Yang Wancang dan Yan Juhai memejamkan mata secara bersamaan. Ekspresi mereka menunjukkan rasa sakit dan penerimaan yang suram. Sakit, karena Huo Ruli akhirnya mengungkapkan setiap pikiran yang dia simpan terkunci di dalam hatinya. Penerimaan yang suram, karena berbicara kebenaran seringkali bukan tanpa konsekuensinya. Huo Poyun menurunkan lengannya perlahan. Kemudian, dia berbalik untuk menghadapi Master Sekte. Yang mengejutkan mereka, mata yang bertemu dengan mereka tidak dipenuhi dengan kemarahan, tetapi ketenangan yang hampir tidak mereka kenal. Tuan Sekte Yan Yan, Tuan Sekte Yan Yan, katanya perlahan dan lembut. Raja kerajaan junior dan tidak kompeten yang tidak layak ini sadar bahwa dia telah mengecewakan kamu selama ini. Nada dan ekspresinya sangat berbeda dari yang mereka harapkan, bahkan Huo Ruli yang mengamuk untuk sementara kehilangan kata-kata. Poyun, kamu, bahkan anak yang paling tidak dewasa pun harus tumbuh suatu hari nanti. Huo Poyun tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Dan aku sudah lama kehilangan hak atau wajah untuk terus bertingkah kekanak-kanakan. Aku seharusnya meletakkan obsesi menyedihkanku terhadap Yun Ce, tidak, Kaisar Yun sejak lama. Pernyataan Huo Poyun sangat mengguncang ketiga Master Sekte. Yan Wancang berseru dengan harapan yang hati-hati, Raja Realem Agung, apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Huo Poyun mengangguk dengan senyum kecil di wajahnya. Setelah aku mengolah Nine Suns Heaven's Fury sampai selesai, kemajuan Golden Cross Record of the Burning World aku telah melambat hingga merangkak. Itulah mengapa aku memasuki penghalang terlarang ini. Ini untuk menyaksikan, 9 surga menangis gagak mati dan giok hancur. Petik 2. Aku sangat menyadari bahwa itu adalah api terlarang yang membakar dunia dengan mengorbankan diri sendiri. Tetapi pada akhirnya itu adalah bagian dari rekor dunia yang terbakar dari gagak emas dan kekuatan suci gagak emas. Jika aku tidak mengolahnya, maka Golden Cross Record of the Burning World aku tidak akan pernah lengkap. Sebagai penerus kekuatan dan kemauan gagak emas, itu sama sekali tidak bisa diterima.
9 surga menangis gagak mati dan batu giok hancur. Yun Ce mengerutkan kening. Rekor gagak emas tentang dunia terbakar yang pertama kali dia kembangkan berasal dari roh sisa gagak emas yang tinggal di lembah api petir gagak emas dari alam iblis ilusi. Kemudian, Mu Xuanyin bertaruh dengan Flame God Realm dan memenangkannya versi lengkap dari Golden Cross Record of the Burning World. Namun, tidak hanya tidak ada, Nine Heavens Cry of Death Crow and Sateret Jade, dalam versi lengkap dari Golden Cross Record of the Burning World, dia bahkan belum pernah mendengarnya sampai sekarang. Terlebih lagi, nama dari Profound Skill dengan jelas mengisyaratkan bahwa itu adalah produk dari tekad yang tragis dan penerimaan yang suram. Yang paling pasti untuk tidak membuktikan apapun kepada Kaisar Yun. Senyum dan ejekan diri di wajah Huo Po Yun tumbuh pada saat yang bersamaan. Jika ada saatnya aku terpaksa menggunakan skill ini, itu hanya untuk Flame God Realm. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Master Sekte. Api kemarahan yang bengkok dan kacau yang muncul dari tubuh Huo Ruli memudar. Untuk waktu yang lama, dia hanya bisa menatap mantan muridnya dengan bibir gemetar, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bagus, bagus, Yan Wancang berkata dengan anggukan dalam. Bahkan matanya sedikit berkaca-kaca. Kami bertiga selalu percaya bahwa kamu tidak akan mengecewakan kami selamanya. Tapi itu adalah fakta bahwa kesalahan bodohku sebelumnya telah menempatkan wilayah kita dalam bahaya besar. Jika suatu hari Kaisar Yun memberikan penilaiannya, aku akan bersujud di hadapannya dan menebus tindakan aku tidak akan membiarkan emosi aku mempengaruhi keputusan aku lagi. Aku bahkan akan melumpuhkan diriku sendiri jika itu adalah harga yang harus aku bayar untuk melindungi alam Dewa Api. Tapi, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan sebelum melanjutkan dengan nada datar, mungkin seperti yang dikatakan Master sebelumnya. Saat ini, Kaisar Yun berdiri begitu tinggi sehingga dia mungkin merasa di bawahnya bahkan memandang rendah aku. Po Yun, aku sangat senang kamu mendapatkan kembali dirimu sendiri. Huo Ruli akhirnya menemukan kata-katanya, tetapi bibirnya tetap bergetar tak terkendali. Ledakan aku sebelumnya, mereka dibuat dalam kemarahan yang tidak masuk akal. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu masih, dan akan selalu menjadi kebanggaan terbesar aku. Aku tahu, Guru, dan tidak ada yang perlu dimaafkan. Kritik kamu sepenuhnya benar. Huo Po Yun memandang tuannya dan berkata dengan tulus, ketika aku selesai mengolah 9 surga menangis gagak mati dan batu giok hancur, dan aku telah kembali kepada kamu, aku harap kemajuan aku akan membuat kamu tertawa bahagia seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Kemudian, Yun Ce berhenti menonton saat itu. Alih-alih menyelidiki apa yang disebut Nine Heavens Cry of Death Crow and Sateret Jade, dia berbalik dari tempat kejadian dan berkata, ayo pergi, Wuxin. Yun Ce mempercepat setelah mereka cukup jauh dari penghalang. Mereka dengan cepat keluar dari penjara Dewa Kuno mengubur Inferno. Tidak seperti dirinya yang biasanya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun selama ini. Ayah, sepertinya kamu tidak, iya, Yun Wuxin memulai dengan lembut. Dia tahu sedikit tentang masalah antara ayahnya dan Huo Po Yun. Yun Ce menatap ke depan dan berkata, seolah-olah pada dirinya sendiri, untuk semua yang kamu dapatkan, kamu sering kehilangan sesuatu yang lain. Apa, kerugian, ini yang membuatmu khawatir, ayah? Tanya Yun Wuxin. Teman-teman, aku tidak akan pernah punya teman selama aku hidup. Sejujurnya, Yun Ce tidak merasa terlalu kecewa atau menyesal ketika dia mengakui hal ini kepada putrinya dan dirinya sendiri. Meski begitu, tidak ada yang bisa menghindari sedikit melankolis. Kenapa begitu? Apakah karena kamu berdiri terlalu tinggi di dunia ini? Yun Ce tersenyum sedikit sebelum melanjutkan, ketika kamu datang untuk melihat seseorang sebagai teman, dan orang itu kebetulan berada di titik terendah dalam hidupnya, kamu akan mengkhawatirkannya, merasa tidak enak padanya, dan mencoba segalanya, dalam kekuatanmu untuk membantunya. Kebalikannya juga sama benarnya, ketika dia berada di titik tertinggi dalam hidupnya, kamu akan bangga dengan pencapaiannya dan bahagia untuknya. Namun, bagaimana jika dia memanjat terlalu tinggi sehingga kamu tidak bisa mengejarnya? Bagaimana jika dia naik lebih tinggi lagi? Maka pintu air kesedihan dan kekecewaan akan terbuka, terutama ketika suatu saat kamu harus meregangkan leher hanya untuk memandangnya. Temanmu masih menganggapmu sebagai teman, dan dia akan tetap mengorbankan dirinya untukmu seperti dulu. Tapi kamu hanya tidak bisa melihatnya sebagai teman lagi. Bahkan bantuannya akan terasa seperti buah yang pahit untuk ditelan. Tapi kenapa?
Yun Wuxin tidak pernah mengalami ini. Secara alami, dia tidak bisa memahami penjelasan ayahnya. Agar dua orang menjadi teman sejati, harus ada semacam kesetaraan di antara mereka, kata Yun Che. Masih tidak mengerti, Yun Wuxin menggerakkan bibirnya tetapi tidak berbicara. Pria itu, namanya Huo Poyun. Dia adalah seorang jenius yang tinggi. Dia tidak pernah memiliki teman dalam hidupnya karena dia terlalu tinggi dan jenius sejati, sampai dia bertemu denganku. Namun, aku memanjat terlalu cepat dan terlalu tinggi, aku bahkan meremehkan Golden Crow Flames yang paling membanggakan dan mencuri cinta pertamanya. Teman, kekuatan, cinta. Aku memperhatikan perubahannya saat itu, tetapi aku tidak memperhatikan pukulan yang tidak disengaja yang aku berikan kepadanya berulang kali. Dia mungkin membenci aku pikir. Yun Wuxin berkata, tapi, jika dia benar-benar menganggapmu sebagai temannya, dia seharusnya mengenali rasa rendah diri dan menghentikannya berkembang menjadi kebencian, kan? Yun Che berkata dengan sedih, tidak sesederhana itu. Emosi seseorang sudah cukup kompleks, tetapi tidak ada orang yang memiliki emosi yang sama persis. Banyak orang bahkan tidak dapat menyadari siapa mereka, apalagi orang lain. Huo Poyun membencinya, tetapi dia juga mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya ketika dia menjadi orang iblis dan diburu oleh 3 wilayah ilahi. Dia juga tidak ingin dia mengetahuinya. Yun Wuxin berpikir lagi sebelum bertanya, bagaimana dengan Paman Xia dan Paman Xiao? Tidakkah kamu menganggap mereka sebagai teman? Mereka berbeda, jawab Yun Che, Yuanba tumbuh bersamaku, dan Xiao Yun dan aku memiliki orang tua yang sama. Hubungan kami adalah hubungan keluarga, bukan persahabatan. Petik 2. Sekarang aku adalah Kaisar Yun, tidak ada yang akan menyamaiku. Secara alami, tidak ada yang bisa benar-benar menjadi temanku lagi. Petik 2. Tidak apa-apa. Yun Wuxin tersenyum tiba-tiba. Kamu bahkan tidak bisa menangani semua wanita yang kamu kencani sekarang. Teman hanya akan mempersingkat waktu luangmu lebih dari yang sudah ada. Komentar tak terduga Yun Wuxin menyebabkan Yun Che tertawa terbahak-bahak dan kehilangan sebagian dari kesuraman yang telah berkumpul di hatinya. Dia mencubit telinga putrinya dan berkata, aku mengerti, kamu semakin nakal. Ibumu akan mengomel padaku ketika dia mendengar tentang ini. Tidak, dia tidak akan melakukannya, aku model kepolosan dan kepatuhan ketika aku di depan ibu. Hehi, jawab Yun Wuxin dengan senyum yang indah dan nakal. Mereka melanjutkan olok-olok perdagangan saat mereka terbang ke timur dengan kecepatan tinggi. Wilayah ilahi timur, alam lagu salju. Yun Wuxin telah menghabiskan sebagian besar hidupnya tinggal di Frozen Cloud Asgard, jadi dia telah jatuh cinta dengan dunia bersalju yang merupakan Snow Song Realm hampir dalam waktu singkat. Dia terus mengeluarkan teriakan keheranan saat mereka menuju ke sekte Divine Ice Phoenix. Namun, dia tiba-tiba menjadi gugup ketika sekte itu akhirnya terlihat. Itu karena musuh angin yang terhormat dan satu orang yang sangat istimewa bagi ibunya dan dia tinggal di sekte Divine Ice Phoenix. Ayah, bagaimana aku harus memanggil leluhur Bingyun ketika aku bertemu dengannya? Dia bertanya dengan sangat serius dan gugup. Mari kita lihat, Yun Che bersenandung sambil berpikir. Ibumu memanggilnya, Tuan leluhur hebat, jadi kamu harus meniru teladannya. Di sisi lain, aku biasa memanggilnya senior ketika aku adalah murid dari sekte Divine Ice Phoenix. Juga, ibumu dan Suanyin sekarang adalah saudara perempuan, jadi dia sekarang adalah saudara iparku, bibi bagimu. Yun Wuxin, oleh karena itu, kamu bisa memanggilnya sebagai tuan leluhur yang hebat, senior, tuan abadi Bingyun, atau bibi. Kau tahu, panggil saja dia sesukamu, kamu bahkan dapat memanggilnya, kakak peri, jika kamu mau. Petik 2. Tidak mungkin, Yun Wuxin segera menolak saran terakhirnya. Junior tidak boleh melupakan sopan santun mereka. Jangan tembak aku dengan ide busukmu sekarang, ayah. Hahaha. Yun Che tertawa terbahak-bahak meskipun dia tidak berpikir bahwa kakak peri adalah ide busuk sedikitpun. Bibi Chaizi memberitahu aku bahwa Bibi Suanyin adalah orang terkuat di dunia setelah kamu, ayah. Benarkah? Yun Wuxin mengajukan pertanyaan lain. Dalam hal kultivasi yang mendalam, itu pasti masalahnya. Yun Che mengangguk setuju. Selain itu, dia adalah satu-satunya orang di seluruh alam semesta yang bisa berada dalam jarak 5 km dariku tanpa aku sadari. Iya, kenapa kamu terdengar sangat bermasalah? Yun Wuxin berkedip dengan kenakalan yang jelas.
Apakah kamu takut Bibi Suanyin akan menangkapmu basah saat kamu melakukan sesuatu yang buruk? Itu bahkan bukan yang terburuk. Yun Che menghela nafas. Dia tidak hanya sangat pandai menyembunyikan kehadirannya, dia sebenarnya tampaknya menikmati tindakan Foye. Tiba-tiba, dia memotong ucapannya seolah dia baru menyadari sesuatu dan meluruskan ekspresinya. Ahem, dia sepertinya senang melindungiku secara rahasia. Sejujurnya, aku telah menjadi magnet masalah sejak hari pertama dia mengenal aku. Itu sebabnya dia akan mengamati sekeliling kita dan menghilangkan ancaman tersembunyi di sekitar kita dari waktu ke waktu. Saat dia mengatakan ini, tatapannya bergerak kemana-mana dengan kecepatan yang tak terlihat. Oh, Yun Wuxin tersenyum. Aku tidak tahu Bibi Suanyin memiliki sisi imut seperti itu padanya. Dia telah pergi dari tuanku menjadi istriku, dan aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa itu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku untuk mendapatkannya, kata Yun Che sambil tersenyum sambil menatap salju yang tak berujung di depannya. Yun Wuxin menggerakkan kepalanya sampai dia berada tepat di sebelah telinga ayahnya sebelum berbisik dengan suara terkecilnya, apakah Bibi Suanyin sedang memata-matai kita sekarang? Aku tidak tahu, tapi untuk jaga-jaga, jawab Yun Che sama lembutnya. Yun Wuxin, *pangkat *. 1908 kilatan ungu. Kedatangan Kaisar Yun bukanlah masalah kecil. Seluruh sekte Divine Ice Phoenix berada dalam kekacauan. Ketika kedatangannya diumumkan, para tetua dan penguasa istana bergegas untuk menemuinya, tetapi mereka bahkan tidak berhasil menekuk lutut sebelum Yun Che dan Yun Wuxin menghilang langsung ke daerah suci Ice Phoenix. Mereka hanya bisa saling bertukar pandang tak berdaya. Aura sedingin es yang familiar menghantamnya saat dia memasuki daerah suci Ice Phoenix. Saat berikutnya, seorang wanita secantik peri es berjalan ke arah mereka. Aku pikir mungkin kalian berdua mempertimbangkan keributan itu, Mo Bingyun menyapa mereka dengan tersenyum sebelum melihat Yun Wuxin. Lama tidak bertemu, Tuan Istana Bingyun. Yun Che mengangguk kembali sambil tersenyum. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa santai dan damai setiap kali dia bertemu Mo Bingyun. Itu sama bahkan setelah dia menjadi Kaisar Yun. Mungkin karena matanya memantulkan warna es, tapi dia sendiri benar-benar lembut dan santai seperti air. Yun Wuxin memilih saat ini untuk mengambil langkah kecil ke depan dan membungkuk di depan Mo Bingyun. Murid junior Istana Abadi Awan Beku, Yun Wuxin menyapa Tuan Leluhur Agung. Sedikit lengah dengan keseriusan dan formalitasnya, Mo Bingyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Mo Bingyun dari Frozen Cloud Asgard, meninggal, setidaknya 1000 tahun yang lalu. Hari ini, masa lalu itu jauh di belakangku, dan aku hanyalah Mo Bingyun dari Snow Song Realm, kamu tidak perlu memanggil aku Tuan Leluhur yang hebat. Petik 2. Kalau begitu, Yun Wuxin mendongak. Bolehkah aku memanggilmu Bibi? Pertanyaan itu menyebabkan Mo Bingyun yang biasanya tidak tergoyahkan menjadi tersenyum lebar. Tentu saja. Kakak perempuanku adalah permaisuri ayahmu, jadi aku bibimu tentu saja. Petik 2. Yun Che, gadis ini, dia benar-benar berhasil menggunakan kedua sebutan itu dengan mulus. Mo Bingyun menoleh ke Yun Che selanjutnya. Seperti yang diharapkan dari putri Kaisar Yun. Sungguh anak yang menggemaskan. Tuan Istana Bingyun, kata Yun Che, tolong panggil aku seperti dulu. Meskipun aku merasa nyaman dengan gelar, Kaisar Yun, rasanya sangat aneh datang dari kamu. Petik 2. Yun Wuxin mengalihkan pandangannya ke ayahnya tanpa terasa, sangat baik, Mo Bingyun mengangguk. Bibi, Yun Wuxin tiba-tiba berteriak dengan manis, apakah kamu tahu bahwa kamu terlihat lebih cantik dari yang aku bayangkan? Tidak heran ayah selalu mengatakan kepada aku bahwa kamu terlihat seperti peri. Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Alis Yun Che bergetar seperti tali, sejak kapan aku mengatakan itu? Untuk sesaat, Mo Bingyun kehilangan kata-kata. Saat kami memasuki wilayah ilahi timur, ayah memberitahuku bahwa sudah setahun sejak dia melihatmu, dan dia merindukanmu, aduh. Itu adalah Yun Che yang bertepuk tangan di atas kepala Yun Wuxin sebelum berkata dengan serius, kemana perginya Suanyin, Master Istana Bingyun? Mengapa dia tidak berada di daerah suci? Dia dalam pengasingan sekarang, jawab Mo Bingyun seperti sebelumnya. Di permukaan, sepertinya kata-kata Yun Wuxin tidak memengaruhinya. Pengasingan, itu hanya untuk bermeditasi di hatinya dan mengolah jiwanya, jawab Mo Bingyun dengan suara lembut. Dia sadar bahwa kalian berdua akan tiba sekitar waktu ini.
Dia mengatakan kepada aku untuk memberitahu dia begitu kamu tiba. Petik 2. Aku akan melakukannya sekarang. Tidak apa-apa. Yun Che mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Wuxin dan aku akan mengunjunginya secara langsung. Dingin di lembah Misten sangat berat. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung Wuxin, kata Mu Bingyun. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya Wuxin di sini, jadi sebaiknya kamu tunjukkan dia di sekitar daerah suci terlebih dahulu. Sangat baik, Yun Che berhenti menurun. Terima kasih atas masalahmu, Tuan Istana Bingyun. Dia tetap hormat seperti dia kembali ketika dia hanya seorang murid. Oh benar, berapa lama kalian berdua akan tinggal di Snow Song Realm? Mu Bingyun bertanya. Yun Che melirik Yun Wuxin. Itu tergantung pada Wuxin, sungguh. Lebih tepatnya sebaliknya, gumam Yun Wuxin menantang karena ayahnya sedang mengacak-acak rambutnya. Mu Bingyun memberi mereka senyuman terakhir sebelum meninggalkan tempat itu. Aura kedua Mu Bingyun cukup jauh, Yun Che langsung memasang wajah marah dan menggeram pada Yun Wuxin. Apa itu? Kamu benar-benar semakin tidak terkendali, nak. Aku hanya membantumu, ayah, jawab Yun Wuxin dengan nada malu-malu dan sedih. Sepertinya aku butuh bantuan darimu. Itu benar, Yun Wuxin mengangguk dalam-dalam. Kemampuanmu untuk menangani wanita sudah keluar dari grafik, kamu bisa menangani ini sendiri. Petik 2, itu bukanlah apa yang aku maksud. Wah, Yun Che menghela nafas panjang setelah mengucapkan itu. Dia benar-benar mulai berpikir bahwa dia telah menyesatkan putrinya selama perjalanan ini. Bagaimana dia akan menjelaskan ini kepada Chu Yue-chan nanti? Yun Wuxin terkikik seperti setan kecil. Lagi pula, kamu sudah menempatkan sihirmu pada bibi yang lain itu. Tidak baik memihak yang satu dan mendiskriminasi yang lain, kan? Bukan begitu caramu menafsirkan atau menggunakan idiom itu. Suara Yun Che semakin keras, dan matanya semakin melebar. Ekspresi tegas Yun Che akhirnya membuat Yun Wuxin ketakutan dan membuatnya khawatir. Kau tidak benar-benar marah, kan? Dia meraih lengan baju ayahnya dan menariknya dengan takut-takut. Aku tidak mencoba membuatmu marah dengan sengaja. Hanya saja, kamu terlihat sangat tidak senang ketika kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa memiliki teman. Jadi aku berpikir bahwa mungkin ini akan menghiburmu. Aku benar-benar tidak mencoba membuatmu marah dengan sengaja. Tersentuh oleh perhatian putrinya, Yun Che segera mengganti ekspresi tegas dengan tawa hangat. Hahaha, aku tidak menyangka akan semudah ini menakutimu, nak. Sepertinya otoritasku sebagai seorang ayah belum banyak berkurang, hahaha. Yun Wuxin segera membuang lengan bajunya dan memalingkan wajahnya dari Yun Che, humping. Sialan, seharusnya aku tahu bahwa kamu tidak akan marah karena hal seperti ini. Kamu bahkan mungkin senang atas bantuannya. Huff. Tiba-tiba, suara angin dan salju berubah menyenangkan. Namun wanita seperti peri lain melangkah keluar dari balik salju. Ketika Yun Wuxin menoleh untuk melihat siapa itu, matanya bertemu dengan wajah wanita itu, dan bibirnya terbuka tanpa sadar. Setelah wanita itu berhenti di depan Yun Che dan Yun Wuxin, dia melihat yang pertama dan bertanya, aku harus memanggilmu apa sekarang? Kaisar Yun atau kakak senior Yun? Tatapannya tampak sama seperti biasanya. Tidak pernah berubah apakah dia Yun Che, Master Iblis, atau Kaisar Yun. Yun Che menjawab, karena itu Fei Xue, tentu saja aku lebih suka mendengar, kakak Yun, atau Yun Che, darimu. Adik perempuan peri, kata Yun Wuxin tiba-tiba, senang bertemu denganmu, aku Yun Wuxin. Yun Che, dia memanggil adik perinya. Pada awalnya, Mu Fei Xue tampak sedikit terkejut. Kemudian, pupil matanya yang sedingin es melebur menjadi kelembutan yang nyata dan sesuatu yang rumit. Aku tidak akan berpikir bahwa kakak senior Yun sudah memiliki anak perempuan sebesar ini. Perjalanan waktu benar-benar seindah dan sekejam salju abadi ini. Bagaimanapun, tampaknya konsep kekejaman waktu tidak berlaku untukmu, Fei Xue, kata Yun Che sambil tersenyum. Pupil matanya sedikit gemetar, dan senyum terkecil muncul di wajahnya. Sayang sekali senyum Mu Fei Xue selalu menghilang seperti salju pertama. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Dia melangkah pergi setelah meninggalkan kata-kata perpisahan ini. Tatapan Yun Wuxin terus melekat di punggung Mu Fei Xue. Dia tidak berpaling bahkan setelah dia lama pergi. Dia terlihat sangat mirip dengan ibumu, bukan? Tanya Yun Che. Apakah dia? Yun Wuxin berseru kaget. Kejutannya membuat Yun Che terkejut. Lalu kenapa kau menatapnya seperti itu?
Yun Wuxin menyipitkan matanya pada ayahnya, tetapi dia segera menyadari bahwa ayahnya tidak berpura-pura heran. Jadi dia bertanya, dia adalah orang yang memberimu batu pencitraan abadi, kan ayah? Hah, Yun Ce menggosok ujung hidungnya. Bagaimana kamu tahu itu? Apakah Bibi Qianying memberitahumu tentang itu? Aku bahkan tahu bahwa dia sangat menyukaimu, sangat. Untuk beberapa alasan, Yun Wuxin terdengar aneh ketika dia mengatakan ini. Oke, kamu pasti tidak mendengar itu dari Bibi Qianyingmu, kata Yun Ce segera. Mata Yun Wuxin semakin aneh. Ayah, aku hanya ingin memeriksa, tapi, jangan bilang kamu tidak melihat proyeksi yang terukir di batu citra abadi sama sekali sebelum kamu memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Terkejut, Yun Ce menggelengkan kepalanya. Tidak, aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan memberikan batu perumpamaan abadi kepada putri aku. Yang aku pikirkan setelah aku mendapatkannya adalah memberikannya kepada kamu secepat mungkin. Petik 2. Aku tidak tahu ada proyeksi yang ada di batu citra abadi. Apakah dia berhasil? Yun Wuxin menghentakkan kakinya dengan marah. Ayah, kau terkadang sangat bodoh, kau tahu itu. Yun Ce, ya, sudah cukup buruk bahwa kamu begitu pelin-pelan dalam cinta, tetapi lebih buruk lagi kamu akan mengkhianati cinta seseorang yang luar biasa dan berpikiran tunggal ini. Yun Wuxin mengeluarkan batu citra abadi yang dimaksud dan menamparnya di telapak tangan ayahnya. Tonton sekarang, aku akan menunjukkan diriku saat kamu melakukannya. Sebelum Yun Ce bisa mengatakan apa-apa, dia berbalik dan terbang menuju aula suci, meninggalkannya untuk merefleksikan kesalahannya. Wuxin, kemana kamu pergi? Namun, Yun Wuxin mengabaikannya sepenuhnya dan menghilang dari pandangan dalam waktu singkat. Baik jengkel dan geli, Yun Ce menggelengkan kepalanya dan mengangkat batu citra abadi. Dia harus mengakui bahwa reaksi Yun Wuxin membuatnya sangat penasaran. Energinya yang dalam merembes ke batu pencitraan abadi. Ternyata, ada banyak proyeksi di dalam objek seperti gambar ulang tahun yang Yun Wuxin tunjukkan sebelumnya, beberapa gambar kehidupan sehari-hari yang dia tinggalkan karena berbagai alasan, dan banyak lagi yang berkaitan dengan Chu Yue-chan atau Feng Shui-er. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menemukan proyeksi paling awal di batu citra abadi dan memanggilnya. Latar belakangnya adalah kristal es, cabang-cabang es, dan kabut dingin yang familiar yang tampak cukup tebal untuk tumpah ke dunia nyata. Yun Ce segera mengenalinya sebagai kamar tidur di daerah suci Ice Phoenix. Kemudian, Mu Feixue perlahan memasuki tempat kejadian. Yun Ce, pupil esnya tampak tidak fokus dan berkabut saat dia menatap ke depan. Bisikan yang keluar dari bibirnya tidak diragukan lagi adalah namanya. Hari ini adalah hari ke-700 sejak berita kematianmu mencapai dunia ini. Ini adalah cobaan yang singkat dan sangat panjang. Suaranya terdengar fana seperti mimpi. Kupikir waktu akan menyembuhkan semua luka, tapi ketika aku mendengar suara angin, aku mendengar suara kamu. Ketika aku melihat danau surgawi, aku melihat gambar kamu. Saat aku merasakan udara, aku merasakan auramu. Dan ketika aku menyentuh salju, rasanya cukup dingin untuk mematikan jiwa aku. Bahkan pada saat aku mendapatkan kembali kejernihan pikiran, namamu masih tidak akan meninggalkan jariku. Pada awalnya, Yun Ce tidak mengerti apa yang dia katakan. Kemudian, dia terkejut menyadari bahwa setiap objek dalam proyeksi yang berkilauan, meja es, dinding es, karang es, cabang es, semuanya memiliki namanya terukir di atasnya. 1. Segudang emosi muncul dari hatinya pada saat ini. Yang paling jelas adalah rasa sakit yang tidak bisa dia gambarkan. Dia tahu bahwa Mu Feixue jatuh cinta padanya, tetapi dia tidak tahu bahwa itu sejauh ini. Dia mengingat setiap interaksi yang pernah dia lakukan dengan Mu Feixue, tetapi dia tidak dapat menemukan interaksi yang membuatnya begitu tergila-gila padanya. Apakah ini yang digambarkan oleh buku-buku sebagai kesengsaraan cinta? Tidak heran mereka semua mengatakan bahwa lebih mudah untuk bertahan dari 10.000 bencana daripada bertahan dari satu kesengsaraan cinta. Dia menutup matanya saat dia menelusuri nama-nama yang telah dia ukir dengan ujung jarinya. Aku menyesal memilih rasa takut ketika kamu masih bersamaku. Aku menyesal mundur lagi dan lagi ketika aku harus maju. Petik 2. Jika keajaiban ada di dunia ini, aku bersumpah aku tidak akan lari karena malu lagi. Aku akan menatap mata kamu dan memberitahu kamu bahwa aku bukan peri kecil kamu. Aku akan memberitahumu bahwa aku hanya ingin menjadi Mu Feixue-mu selamanya.
Petik 2. Disitulah proyeksi berakhir. Itu adalah satu-satunya proyeksi yang diukir Mu Feixue di batu pencitraan abadi. Yun Ce tetap di tempatnya dan pingsan untuk waktu yang sangat lama. 2. Ketika dia masih di alam lagu salju, Mu Feixue telah melakukan segala daya untuk menghindarinya. Kemanapun dia pergi, dia akan menolak untuk muncul kecuali benar-benar diperlukan. Itu tidak pernah berubah bahkan setelah dia menghadiri Profound God Convention. Setelah dia meninggal di alam Dewa Bintang dan kembali ke alam lagu salju 3 tahun kemudian, sikapnya tiba-tiba berubah drastis. Mu Feixue lah yang menyarankan untuk memberi putrinya batu pencitraan abadi, dia juga yang memberinya batu pencitraan abadi. Pada titik ini, dia sepenuhnya menyadari bahwa dia mencoba menyampaikan pemikiran terdalamnya kepadanya melalui batu citra abadi. Namun, dia berasumsi bahwa itu adalah batu pencitraan abadi yang baru dan belum memeriksa isinya sama sekali. Dia telah memberikannya kepada Yun Wuxin segera. Tentu saja Yun Wuxin berpikir bahwa ayahnya telah menonton proyeksi ini ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya. Dia bahkan mungkin berpikir, tidak, dia pasti berpikir bahwa ayahnya sedang pamer padanya dan secara mental mempersiapkannya untuk bibi barunya. Setelah itu, Yun Ce memperlakukan Mu Feixue sama persis seperti sebelumnya. Jadi dia pasti berpikir bahwa ketidakpeduliannya adalah caranya untuk mengecewakannya. Yun Ce memukul kepalanya sendiri, keras. Bagaimana aku bisa sebodoh itu? Aku seharusnya memeriksa batu pencitraan abadi setidaknya sekali. Dia akhirnya menyadari betapa banyak kesepian dan rasa sakit yang dia sembunyikan setiap kali Mu Feixue mengawasinya dengan matanya yang dingin dan menyukai dia dengan senyum kecilnya. Butuh beberapa saat lagi sebelum dia akhirnya berhenti memukuli dirinya sendiri. Saat dia memegang batu citra abadi, dia secara tidak sengaja memicu proyeksi berikutnya setelah Mu Feixue. Itu menunjukkan Yun Wuxin yang baru saja menginjak usia 15 tahun. Hei, ayah, ini pertama kalinya aku menggunakan batu perumpamaan abadi yang kau berikan padaku. Aku tidak tahu apakah aku melakukan ini dengan benar, tetapi itu tidak masalah, bukan? Aku putri kamu. Kamu tidak diperbolehkan untuk tidak menyukainya bahkan jika ternyata jelek, haf-haf. Senyum tak sadar merayap ke bibirnya saat dia melihat putrinya yang kekanak-kanakan. Butuh waktu yang sangat lama untuk membuat 3 batu suara berkilau yang aku berikan kepada ayah, jadi kamu tidak dapat merusaknya apapun yang terjadi, oke? Jika kamu melakukannya, aku akan menghukum kamu dengan membuat kamu memperbaikinya dengan aku. Itu janji, oke, ini buktinya. Dan bantahan apapun tidak akan diterima, hehe. Seperti yang bisa aku biarkan mereka rusak. Yun Ce berbicara pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Ini adalah salah satu hukuman yang tidak akan pernah bisa kamu penuhi. Dia telah melakukan banyak pertempuran berbahaya dan mengancam jiwa sampai pertempuran terakhir melawan wilayah ilahi barat, dan tubuhnya telah menderita entah berapa banyak luka hingga saat itu. Namun, batu cahaya berkilau 3 warna yang dia kenakan di lehernya tidak pernah menderita sebanyak 1 goresan pun. Persepsi spiritualnya berkedip lagi, dan proyeksi ketiga mulai diputar. Itu bukan pemandangan yang asing. Itu adalah yang Yun Wuxin tunjukkan padanya pada ulang tahunnya yang ke-20. Untuk lebih spesifik, itu adalah fenomena supernatural yang terjadi ketika bintang kutub biru diteleportasi dari timur wilayah ilahi timur ke selatan wilayah ilahi selatan. Itu hanya terjadi sesaat, tetapi Yun Wuxin masih berhasil menangkapnya dengan batu pencitraan abadi. Dia telah melihat proyeksi sebelumnya, dan dia mengingat isinya dengan jelas sampai hari ini, tetapi Yun Ce berpikir bahwa dia mungkin membiarkannya bermain sampai akhir. Langit biru bergetar, ruang itu sendiri bergetar, dan awan berhamburan. Cahaya merah tebal menyebar dengan kecepatan luar biasa dan menyelimuti semuanya dalam waktu singkat. Itu persis sama seperti yang dia ingat. Ketika proyeksi hampir berakhir, Yun Ce menyentuhkan jarinya ke batu pencitraan abadi dan mematikannya. Tepat saat proyeksi menghilang, tatapan Yun Ce tiba-tiba sedikit bergetar. Itu karena dia telah melihat kilatan ungu tepat sebelum akhir. Kilatan ungu itu terjadi begitu cepat dan sangat singkat sehingga benar-benar di luar jangkauan penglihatan orang normal untuk menangkapnya. Bahkan Yun Ce tidak menyadarinya saat pertama kali melihat proyeksi itu. Bahkan sekarang, dia masih berpikir bahwa dia salah, dan mungkin itu adalah halusinasi pikirannya karena dia tidak memperhatikan. 1909 hati berantakan. Dia telah melalui sejumlah cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung untuk sampai di tempat dia hari ini.
Dia bukan lagi orang yang ceroboh yang akan membiarkan suatu detail, terutama yang terasa kurang pas, melewatinya hanya karena hal itu terasa kecil dan tidak penting. Jadi dia memanggil energi yang dalam dan memutar ulang proyeksi sekali lagi. Kali ini, dia mengumpulkan pikirannya dan, selain persepsi spiritual terbelah yang mengikuti Yun Wuxin, menjaga matanya dan persepsi penuhnya terlatih pada proyeksi. Ruang Blue Polestar bergetar, dan cahaya divine merah dari World Piercer menyebar dengan cepat. Ketika lampu merah sepenuhnya mencakup seluruh proyeksi, dia melihat kilatan ungu itu sekali lagi. Itu hanya muncul sesaat, tetapi lebih dari menegaskan bahwa itu bukan hanya halusinasi pikirannya. Pada saat yang sama, jantungnya mulai berdetak kencang. Ungu itu adalah, tidak mungkin. Dia menekan telapak tangan ke dadanya. Detak jantungnya begitu kuat sehingga benar-benar terasa seperti menabrak telapak tangannya secara fisik. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan memutar ulang proyeksi itu lagi. Pada saat yang sama, dia menekan jari yang dipenuhi dengan energi yang dalam terhadap proyeksi. Kadang-kadang ketika kegugupan dan ketegangan seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka mungkin merasa seolah-olah dunia itu sendiri telah terdiam. Bahwa aliran waktu itu sendiri telah menjadi jauh lebih lambat. Dia berhenti bernapas, tetapi bahkan saat itu dia tidak bisa menahan detak jantungnya yang gila. Ketika replay akhirnya mencapai momen tertentu, dia melepaskan energi mendalam yang tertanam di jarinya. Rasanya seperti keajaiban. Tayangan ulang terhenti tepat pada saat kilatan ungu muncul. Sama bekunya adalah tubuh, wajah, pernapasan, aliran darah, dan detak jantung Yun Ce. Seolah-olah semuanya telah menjadi beku dalam es. Semuanya, kecuali pupil matanya yang membesar dengan cepat. Ini adalah pemandangan beku dalam proyeksi, cahaya merah dari World Piercer menyelimuti langit biru, dan di luarnya ada lapisan cahaya ungu yang sangat tipis namun dalam. Ada kekuatan berwarna ungu yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta. Praktisi guntur yang mendalam secara praktis menghirup dan menghembuskan warna ungu dengan setiap dentuman guntur. Namun, Yun Ce berada pada level di mana dia dapat dengan mudah membedakan kekuatan apapun yang terlihat tidak peduli seberapa mirip warnanya. Itulah mengapa dia bisa menyatakan dengan pasti bahwa ini bukan pertama kalinya dia melihat cahaya ungu di proyeksi, orang bahkan bisa mengatakan bahwa dia terlalu familiar dengannya. Itu telah melindunginya, hampir membunuhnya, berperang melawannya. Dia ingat setiap saat itu muncul dalam hidupnya dengan jelas sampai hari ini. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh alam Dewa Bulan, cahaya suci Dewa Bulan Tiang Ungu. Pembawa warisannya tidak lain adalah Xia King Yue, Kaisar Dewa Bulan yang telah meninggal. Salju bertiup dengan kecepatan yang tidak menentu. Itu tidak lama sebelum Yun Ce tertutup lapisan salju putih bersih. Namun, Yun Ce tetap membeku seperti patung tak bernyawa. Satu napas membentang menjadi 10, dan 10 membentang hingga 100. Mungkin berlalunya waktu itu sendiri telah menjadi sama sekali tidak berarti baginya. Dia terlalu sibuk menghadapi kejutan dahsyat yang menggetarkan di dalam otaknya dengan kekuatan 10.000 guntur. Dia tidak bisa mempercayai matanya, tetapi dia bahkan tidak bisa membodohi dirinya sendiri untuk percaya bahwa ungu transparan seperti kristal pada proyeksi itu tidak nyata. Hanya ada satu kekuatan ilahi Pailon Ungu di alam semesta ini. Tidak mungkin ada pembawa kedua dari kekuatan ilahi Pailon Ungu. Jadi, apa ini? Sebelum bencana melanda, Mei Yin lah yang menggunakan penusuk dunia untuk memindahkan bintang kutub biru ke selatan wilayah ilahi selatan. Pada hari Yun Wuxin mengukir gambar ini adalah hari yang sama ketika bintang kutub biru akan dihancurkan. Cahaya merah dalam proyeksi itu tanpa diragukan lagi adalah divine power spasial dari World Piercer juga. Jadi, mengapa dia kekuasaan muncul pada saat yang sama sebagai ruang sebagai kekuatan ilahi spasial ini? Mengapa orang yang menghancurkan bintang kutub biru di depan mataku? Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Darah membanjiri mulutnya saat rasa sakit membawa kejelasan dan ketertiban kembali ke pikirannya yang kacau. Namun, murid-muridnya masih menolak untuk berkontraksi. Pada saat inilah beberapa pertanyaan dan kontradiksi yang tidak penting yang hampir dia lupakan sama sekali muncul dari lubuk pikirannya. Beberapa waktu lalu, aku melakukan perjalanan ke alam Dewa Naga dan aku menemukan beberapa hal tentang Senior Sensi. Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahumu tentang itu sekarang,
alasan mengapa aku menyebutkannya kepada kamu sekarang adalah untuk memberitahu kamu bahwa kamu tidak perlu mengunjungi alam Dewa Naga dalam waktu dekat. Inilah yang dikatakan Xia Qingyue kepadanya sebelum semuanya menjadi seperti neraka. Dia berdiri bahu-membahu dengan Xia Qingyue di depan tembok Primal Chaos dan bersiap-siap untuk melihat Kaisar Iblis Pemalu Surga. Di luar bintang kutub biru yang hancur, dia telah mengarahkan pedang ilahi tiang ungu yang mengalir dengan cahaya ungu dan bau kematian di wajahnya yang tak bernyawa. Dia telah memperhatikannya dengan sepasang mata ungu yang sedingin dan sepi seperti jurang itu sendiri dan berkata dengan suara kasihan, "Kurasa tidak ada salahnya memberitahumu satu hal sebelum kamu mati. Aku sudah memberitahumu kemarin bahwa ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu ketika waktunya tepat, tapi, sepertinya saat seperti itu tidak akan pernah datang. Kalau begitu, aku mungkin juga memberitahu kamu tentang itu sekarang." Petik 2. Sensi, sudah mati. Beberapa waktu lalu, aku pergi ke alam Dewa Naga dan menemukan bahwa tanah terlarang samsara telah hancur total. Semua tanaman mati, tidak ada orang di sekitar, dan energi rohnya benar-benar habis. Kemudian, aku pergi ke pusat tanah terlarang samsara dan menemukan genangan darah di tengahnya. Meskipun sudah lama berlalu, darahnya tidak menunjukkan tanda-tanda mengering sama sekali, itu karena ada aura cahaya murni di dalamnya. Bisakah kamu menebak darah siapa itu? Setelah dia membunuh Long Bai, masuk kembali ke alam Dewa Naga dan dengan paksa menghilangkan penghalang yang mengelilingi seluruh tanah terlarang samsara, keraguan muncul dari benaknya. Itu karena penghalang telah dipenuhi dengan jiwa drakonik Long Bai. Hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk melanggarnya tanpa diketahui. Dia pernah bertanya pada Qianye Yinger, "Qianying, apakah ada metode yang memungkinkan seseorang untuk menyelinap ke dalam penghalang jiwa semacam ini tanpa terdeteksi?" Dia telah menjawab, yang pertama adalah menggunakan kuali kekosongan besar dari alam surga abadi. Sebagai artefak spasial terkuat di era ini, menyelinap melalui penghalang yang diresapi jiwa seharusnya tidak menimbulkan masalah, tidak peduli berapa banyak lapisan yang ada. Yang kedua adalah teknik mendalam spasial khusus dari alam mikro ungu yang disebut mikro ungu utama. Petik 2. Namun, aku tidak dapat menjamin bahwa Great Void Cauldron dapat menyelinap melalui penghalang yang diresapi jiwa dari tingkat ini tanpa terdeteksi. Adapun teknik Prime Purple Micro, itu adalah keterampilan yang tidak seorang pun di alam mikro ungu yang mampu mengolahnya selama 200.000 tahun. Yang ketiga secara alami adalah World Piercer yang dimiliki Sui Meiyin saat ini. Sebagai harta karun surgawi yang mendalam dan artefak surgawi spasial terkuat yang tak terbantahkan dalam sejarah Primal Chaos, sebuah artefak yang bahkan dapat mengubah objek planet di seluruh alam semesta, menembus penghalang yang diresapi jiwa belaka seperti ini tidak lebih dari permainan anak-anak. Petik 2. Alam Dewa Bulan tidak memiliki teknik spasial rahasia yang serupa, kan? Qianye Yinger menjawab lagi, "Aku ingat kamu mengatakan kepada aku bahwa Xia Qingyue yang memberitahu kamu tentang kematian Sensi. Jadi kamu bertanya-tanya mengapa Xia Qingyue bisa mengetahui hal ini meskipun Long Bai secara pribadi telah memasang penghalang jiwa di sekitar area ini, kan?" Tidak ada yang aneh tentang itu. Setiap kerajaan raja memiliki rahasia dan kartu truf yang sangat tersembunyi. Tidak aneh jika alam Dewa Bulan memiliki semacam seni spasial rahasia atau artefak spasial tersembunyi yang tidak diketahui orang lain. Namun, Kaisar Iblis Senior tidak ingin World Piercer menemaninya ke pengasingannya yang abadi dari Primal Chaos. Jadi, dia menyerahkannya kepadaku sebelum dia pergi, penusuk dunia lahir di inti alam semesta primordial. Jadi dia mengatakan kata-kata ini kepada aku. "Hanya jiwa ilahi tanpa karat kamu, yang dilahirkan oleh energi primordial alam semesta ini, yang dapat memelihara dan untuk sementara membangunkan roh jarum yang tertidur di dalam penusuk dunia." Jiwa ilahi Stainless kemudian digunakan sebagai media untuk terhubung ke roh jarum yang telah dibangunkan dari tidurnya untuk sementara waktu, dan aku kemudian akan melanjutkan untuk menggunakan kekuatan aku sendiri untuk secara paksa mengaktifkan kekuatan dimensi World Piercer. Percakapan ini terjadi ketika Sui Meiyin mengatakan yang sebenarnya. Itu untuk memberitahu dia bahwa jiwa tahan karat ilahi miliknya adalah satu-satunya hal di dunia yang dapat membangkitkan semangat tidur penusuk dunia untuk sementara waktu untuk mengaktifkan kekuatan ilahi spasialnya dengan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya Kaisar Iblis Pemalu Surga dengan sengaja meninggalkannya sebagai penindik dunia. Namun, klaimnya tidak cukup cocok dengan catatan World Piercer yang tertulis dalam catatan kuno Dewa Naga.
Menurut canon Dewa Leluhur, World Piercer dan roh jarum World Piercer telah lahir berdampingan dari alam semesta primordial. Oleh karena itu, jika pemilik World Piercer memiliki kekuatan yang juga berasal dari alam semesta primordial, mereka dapat menyalurkan energi mereka sendiri melalui media yang merupakan roh jarum World Piercer, dan menggunakan kekuatan divine spasialnya dengan paksa. Namun, metode penggunaan ini akan sangat merusak spirit jarum World Piercer dan terutama penggunanya, jadi itu tidak boleh dipertimbangkan kecuali benar-benar tidak ada pilihan lain. Penulis telah mengklaim bahwa kekuatan apapun yang berasal dari alam semesta primordial dapat melakukan tindakan tersebut. Jiwa stainless ilahi adalah salah satu kekuatan tersebut. Yang lainnya adalah pikiran paling konyol yang pernah dia miliki sejak penemuan ini. Ketidakmungkinan terbesar dari semua ketidakmungkinan muncul di benaknya. Bagian terburuk dari semua itu adalah bahwa kemungkinan yang dianggap konyol dan mustahil ini, memperbaiki semua keraguan dan kontradiksi seperti itu adalah kunci dari gembok selama ini. Orang aneh, apa yang aku pikirkan, itu tidak mungkin. Jari-jarinya perlahan tapi pasti mengepal. Dia kemudian mengukir proyeksi beku sebagai proyeksi baru di dalam batu citra abadi. Tiba-tiba, dia mengingat sesuatu dan mengeluarkan 4 batu giok yang memancarkan cahaya biru samar yang agak kikuk. Mereka adalah giok pencitraan berkaca ilusi. Keempat giok pencitraan berkaca ilusi ini adalah 4 yang sama yang digunakan Sui Meiyin untuk secara diam-diam mengukir pengkhianatan para kaisar dewa dan penguasa surgawi setelah kaisar iblis pemalus surga pergi, dan menunjukkan kebenaran kepada seluruh alam dewa ketika Yun Ce menyerang wilayah ilahi timur. 1. Dia bermain dan menonton keempat proyeksi pada waktu yang sama. Giok pertama menunjukkan kembalinya kaisar iblis pemalus surga. Giok kedua menunjukkan raja kerajaan dan kaisar dewa memanggilnya Mesias anak dewa dan memberinya pujian. Giok ketiga menunjukkan kaisar iblis pemalus surga yang mengumumkan kepada kelompok orang yang sama bahwa dia akan meninggalkan primal chaos, dan orang yang akhirnya mendorong keputusannya adalah Yun Ce. Dan batu giok terakhir menunjukkan kaisar iblis pemukulan surga berbicara kepada pengukir, Sui Meiyin, sendiri. Sui Meiyin telah mengukir rekaman ini secara rahasia, jadi tentu saja dia tidak muncul di dalamnya. Namun, sekarang setelah dia menonton ulang mereka dengan pola pikir yang sama sekali berbeda, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xia Qingyue juga tidak muncul di giok. Dia tidak hadir dalam adegan di batu giok keempat sebagai hal yang biasa, tetapi sisanya, kembalinya kaisar iblis pemalus surga, dia dikenal sebagai Mesias anak dewa, dan kaisar iblis pemalus surga mengumumkannya, keberangkatan, dia ingat dengan jelas bahwa Xia Qingyue hadir untuk mereka semua. Alasan dia, atau siapapun dalam hal ini, tidak pernah mempertanyakan ini adalah karena tidak ada alasan ketika mereka pertama kali berhasil mencapai proyeksi surga abadi. Sui Meiyin menyatakan bahwa dialah yang mengukirnya, jadi memang begitu. Pada saat itu, siapa yang waras bahkan akan mempertimbangkan kemungkinan yang ekstrim dan tidak mungkin seperti itu. Yun Ce telah mengalami 3 dari 4 momen yang terukir di giok pencitraan berkaca ilusi ini, jadi dia bisa dengan yakin mengatakan bahwa itu jauh lebih pendek daripada apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Untuk alasan apapun, banyak adegan telah dipotong dari rekaman. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa adegan itu dipotong pendek demi kejelasan, bahwa itu adalah untuk menyajikan kebenaran kepada dunia dengan cara termudah dan secepat mungkin. Namun, bagaimana jika adegan itu dihapus untuk menyembunyikan sesuatu? Jika Sui Meiyin benar-benar orang yang mengukirnya, mengapa dia dengan sengaja menghapus adegan dengan Xia Qingyue di dalamnya? Apakah itu kebetulan, atau apakah Xia Qingyue yang? Tidak, apa yang aku pikirkan, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana aku bisa mempertimbangkan ini? Dia, apa yang kamu lakukan, Cier? Kenapa kamu membiarkan Wuxin kabur sendiri? Sebuah suara dingin memasuki telinganya dan mendinginkan jiwanya sampai ke inti. Untuk beberapa alasan, Mu Xuanyin lebih suka memanggil Yun Ce sebagai CR secara pribadi. Mungkin karena dia sudah terbiasa, atau mungkin dia tidak ingin mengubahnya. Ketika dia melihat Yun Ce setelah dia dan Mu Bingyun mendarat di salju, keterkejutan langsung muncul di matanya. Sebelum Yun Ce bisa bereaksi, dia muncul di depannya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang terjadi? Mengapa auramu begitu kacau? Yun Ce mendongak dan mencoba menarik sudut bibirnya ke atas. Itu adalah salah satu senyumnya yang paling jelek dan paling dipaksakan hingga saat ini. Tidak apa, aku hanya merasa agak kedinginan. Dingin,
Tanggapannya hanya membuat Mu Xuanyin dan Mu Bingyun semakin bingung. Mu Xuanyin dengan lembut meraih pergelangan tangan Yun Ce dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi saat berikutnya dia menyadari bahwa Yun Ce memegang tangannya. Rasa dingin yang tidak wajar dari kulitnya membuatnya bergidik. Xuanyin, katanya pelan, bisakah kamu menjaga Wuxin untukku? Aku harus pergi melakukan sesuatu. Kemudian, masih hampir tidak bisa mengendalikan auranya, dia melepaskan dan pergi ke selatan. Namun, Mu Xuanyin muncul di depan Yun Ce lagi dan menggenggam pergelangan tangannya lebih erat. Apa yang terjadi? Katakan sekarang, atau aku ikut denganmu. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan memberinya senyuman yang meyakinkan. Untungnya, itu jauh lebih sedikit dipaksakan daripada yang sebelumnya. Jangan khawatir, itu bukan karena bahaya yang tiba-tiba atau semacamnya, aku hanya ingin mencari konfirmasi. Sampai aku mendapatkan jawaban aku tidak berpikir, aku bisa tenang bahkan untuk sesaat. Dia melepaskan tangan Mu Xuanyin dengan lembut setelah dia mengatakan ini. Kemudian, dia pergi ke salju sekali lagi. Kali ini, Mu Xuanyin tidak berhenti atau mengejarnya. Dia hanya menyaksikan sosoknya yang menghilang dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya. Kakak, apa yang terjadi padanya? Mo Bingyun muncul di sampingnya dan menatap cakrawala tempat Yun Ce menghilang. Mu Xuanyin tidak memberinya jawaban. Lama kemudian, dia berbisik agak bingung pada dirinya sendiri, apalagi di dunia ini yang bisa membuat hatinya berantakan seperti itu. Yun Ce terbang sangat cepat. Ruang yang dia lewati benar-benar terputus, dan badai yang dihasilkan sangat mengerikan sehingga planet-planet yang lebih kecil benar-benar bergeser keluar dari orbit. Apakah kebenaran yang dia lihat dengan matanya sendiri salah? Apakah kemungkinan yang paling mustahil adalah kebenaran? Dia langsung menuju ke wilayah ilahi timur. Dia melewati planet demi planet. Akhirnya, bola cahaya biru yang dalam memasuki pandangannya. Itu adalah alam cahaya berkaca yang dia kunjungi bersama Yun Wuxin belum lama ini. Dalam perjalanan, dia hanya berharap dia bisa meningkatkan kecepatan maksimumnya 10 atau 100 kali lagi. Sekarang setelah Glaze Light Realm ada di depannya, kecepatannya benar-benar tumbuh lebih lambat dan lebih lambat. Jantung yang baru saja dia tenangkan mulai berdetak kencang sekali lagi. Mei Yin, itu semua hanya kebetulan, dan itu semua hanya imajinasi bodohku yang mempermainkanku. 1910 lubang dalam kebenaran 1. Yun Ce perlahan turun dari langit. Dia sudah bisa merasakan aura familiar mendekatinya tepat saat dia mendarat di tanah Glaze Light Realm. Kakak Yun Ce. Teriakan manis kejutan yang menyenangkan terdengar di udara saat Sui Meiyin turun dari langit seperti kupu-kupu hitam yang luwes. Itu benar-benar kamu. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Apa kau sangat merindukanku? Dia baru saja akan menginjak Yun Ce ketika dia melihat aura dan ekspresi bingungnya. Senyumnya dengan cepat menghilang saat dia bertanya dengan cemas, "Ada apa, kakak Yun Ce? Apakah sesuatu terjadi?" Persepsi spiritualnya menyapu seluruh area sebelum dia bertanya lagi, "Di mana Wuxin?" Mei Yin, dia menatap lurus ke mata hitam pekat Sui Mei Yin, "Apakah Xia Qingyue yang memberimu World Piercer?" Pertanyaan yang tiba-tiba menghantam wajah Sui Mei Yin dengan kekuatan palu tumpul, membuatnya tertegun untuk sementara. Namun, bukannya kepanikan yang Yun Ce harapkan muncul dari mata Sui Mei Yin, dia hanya melihat keheranan dan kebingungan alami. Dia memiringkan kepalanya sedikit karena bingung. "Penusuk dunia, Xia Qingyue, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Kaisar Iblis Pemukulan Surga adalah orang yang memberiku penusuk dunia. Bagaimana mungkin Xia Qingyue? Mengapa kamu menanyakan pertanyaan aneh seperti itu, kakak Yun Ce?" Dia benar-benar mengejutkannya, tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa di mata atau ekspresinya. Jika dia orang lain, kecurigaan Yun Ce mungkin sudah memudar. Sayangnya, dia adalah Sui Mei Yin, pemilik jiwa stainless ilahi. Dia mengalihkan pandangannya dari mata Sui Mei Yin dan menuju cakrawala. Kemudian, dia berkata dengan nada tenang, "Sebelum kita melihat Kaisar Iblis Pemalu Surga, Xia Qingyue pernah memberitahuku bahwa sesuatu telah terjadi pada Sensi dan memperingatkanku untuk menjauhinya, membunuhku. Dia memberitahuku lagi bahwa dia secara pribadi telah berkelana ke tanah terlarang samsara dan dapat memastikan bahwa Sensi telah mati." Sui Mei Yin, "Setelah aku melenyapkan Long Bai, aku melakukan perjalanan ke tanah terlarang samsara dan menemukan bahwa penghalang itu telah dipenuhi dengan jiwa naganya.
aku juga menemukan bahwa deskripsinya tentang tempat itu, semua tanaman mati, genangan darah di tengah, sepenuhnya benar. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana Xia Qingyue memasuki tanah terlarang samsara tanpa memicu jiwa naga di penghalang? Sui Meiyin hendak menjawab ketika Yun Ce melanjutkan, jika dia memiliki World Piercer, dia bisa melakukannya dengan mudah. Faktanya, mungkin karena dia memiliki World Piercer sehingga dia tidak tahu bahwa penghalang itu dipenuhi dengan jiwa Long Bai. Lagi pula, mengapa mengambil risiko menyelidiki penghalang dan berpotensi memicu jebakan atau alarmnya ketika dia bisa mengabaikannya sepenuhnya sejak awal? Mungkin itu kesalahan pertama yang dia buat. Itu adalah hal yang mencurigakan, tapi tidak mencolok. Itu sebabnya Yun Ce hanya bingung untuk waktu yang singkat, dan Qianye Yinger telah mengabaikannya ketika mereka menyadarinya di awal. Sui Meiyin mengerutkan kening bingung dan khawatir. Penghalang jiwa Long Bai tentu saja luar biasa, tetapi World Piercer bukanlah satu-satunya artefak spasial yang bisa mencapai penyeberangan ruang yang tidak dapat dilacak. Misalnya, Great Void Cauldron dari Eternal Heaven Realm bisa melakukannya. Setiap dunia bintang yang telah bertahan cukup lama di dunia yang berbahaya ini untuk mengumpulkan kekuatan mereka juga harus memiliki rahasia mereka sendiri, dan artefak spasial yang mendalam dengan mudah di antara rahasia yang paling dijaga ketat dari semuanya karena mereka dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati di dunia. Sebuah krisis. Hampir tidak biasa bagi kerajaan raja seperti alam Dewa Bulan untuk memiliki artefak spasial yang aneh dan kuat yang dapat melakukan prestasi seperti itu. Sebagai Kaisar Dewa Bulan, Xia Qingyue pasti sudah mengenal mereka semua dan bisa menggunakannya sesuka hatinya. Ini tidak layak untuk dilihat sama sekali. Ini tidak mungkin. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh ini padaku, Kakak Yun Ce? Jawaban Sui Meiyin kurang lebih sama dengan apa yang Qianye Yinger katakan padanya saat itu. Ada hal lain yang membuatku bingung. Alih-alih menyangkal pendapat Sui Meiyin, Yun Ce melanjutkan seolah-olah dia tidak mengatakan apa-apa. Dulu ketika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu mengatakan kepada aku bahwa jiwa stainless ilahi kamu adalah satu-satunya hal yang dapat secara paksa mengaktifkan kekuatan ilahi spasial World Piercer dan menyelesaikan teleportasi Blue Pole Star. Itulah mengapa Kaisar Iblis Pemukulan Surga memberimu penusuk dunia sejak awal. Ya, Sui Meiyin mengangguk ringan. Namun, bagian tentang penusuk dunia yang tertulis dalam catatan kuno Dewa Naga dengan jelas menyatakan bahwa siapapun dengan kekuatan alam semesta purba dapat melakukan hal itu. Ini jelas bukan prestasi yang dicadangkan untuk jiwa tahan karat ilahi saja. Petik 2. Catatan kuno telah ditinggalkan oleh suku Dewa Naga kuno itu sendiri. Ada sedikit alasan untuk tidak mempercayainya. Selain mendiang Yue Wugu, dua orang lain yang cocok adalah kamu, dan pemilik Heart of Snow Glaze Glass, Xia Qingyue. Sui Meiyin menggelengkan kepalanya saat ekspresi bingungnya semakin dalam. Aku dapat percaya bahwa catatan kuno benar-benar akurat, tetapi lalu apa? Kaisar Iblis Pemukulan Surga melihat bahwa aku memiliki jiwa tahan karat ilahi, jadi dia hanya memberitahu aku bahwa jiwa tahan karat ilahi aku dapat digunakan untuk secara paksa mengaktifkan penusuk dunia jika perlu. Tidak ada yang aneh dengan ini. Tiba-tiba, dia bergerak di depan Yun Ce, meraih tangannya dan menatap lurus ke matanya. Dia kemudian berkata dengan serius, kamu bertingkah sangat aneh hari ini, Kakak Yun Ce. Apa yang terjadi? Kamu tidak akan pernah datang jauh-jauh ke sini jika ini adalah satu-satunya hal yang mengganggu kamu. Katakan padaku, silahkan. Yun Ce perlahan mengangkat tangannya yang bebas dan mewujudkan batu citra abadi. Kemudian, dia merilis gambar beku yang dia ukir beberapa waktu lalu. Ini, Sui Meiyin memeriksa gambar itu dengan serius. Cahaya Crimson tidak diragukan lagi adalah cahaya divine dari World Piercer. Tapi apa itu cahaya ungu di tepi? Petik 2 tanda seru petik 2. Murid Sui Meiyin berkontraksi seolah-olah mereka telah ditusuk oleh jarum. Namun, mereka kembali normal dengan cepat. 7 tahun yang lalu ketika bintang kutub biru diteleportasi ke selatan wilayah ilahi selatan, Wuxin mengukir momen yang tepat dengan batu citra abadi ini. Yun Ce berkata pelan, lampu merah adalah Divine Power Spatial World Piercer, dan cahaya ungu adalah Divine Power Purple Pylon miliknya. Ada hambatan dalam napasnya sebelum dia melanjutkan dengan suara yang tampak tenang, kaulah yang mengaktifkan World Piercer untuk menteleportasi bintang kutub biru, jadi mengapa kekuatannya yang muncul di gambar? Aku ingin mendengar penjelasanmu, Meiyin. Sui Meiyin memperhatikannya dengan bibir yang sedikit terbuka.
Ada kebingungan dan keheranan dalam ekspresinya, tapi tetap tidak sedikit pun panik. Duo itu saling memandang dengan tenang untuk sesaat. Kemudian, Sui Meiyin menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja kehilangan korek api. Yun Che, kamu tidak bisa serius, kakak Yun Che. Dia bertanya sambil tersenyum sambil memeriksa ekspresi Yun Che kiri dan kanan. Dia tampak seolah-olah dia sedang mencoba untuk menemukan ketegaran dalam ekspresinya dan memutuskan apakah ini sebuah lelucon atau tidak. Halo, beberapa saat kemudian, ekspresi Yun Che tetap tegas seperti biasanya, jadi dia mulai melambaikan tangannya tepat di depan matanya. Alisnya semakin melengkung seolah-olah dia menemukan situasi ini semakin lucu dari detik ke detik. Yun Che menangkap tangannya dan mengulangi dirinya sendiri. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Sangat sederhana, Sui Meiyin akhirnya memulai sambil menggaruk punggung tangan Yun Che dengan main-main. Pernahkah kamu mendengar tentang batu kecemerlangan bulan sebelumnya, kakak Yun Che? Yun Che, Sui Meiyin menjelaskan sambil tersenyum, dari 12 kekuatan ilahi Dewa Bulan yang ditanggung oleh alam Dewa Bulan, kekuatan ilahi Tiang Ungu dianggap sebagai inti dan terkuat dari semuanya. Itulah sebabnya Dewa Bulan Tiang Ungu biasanya adalah Kaisar Dewa Bulan. Petik 2. Karena paparan terus-menerus pada kekuatan ilahi Dewa Bulan Tiang Ungu, beberapa batu giok yang dalam di Aula Ilahi Kaisar Dewa Bulan secara bertahap akan berubah menjadi batu giok ilahi ungu yang dikenal sebagai batu kecemerlangan bulan. Karena Moon Brilliant Stone adalah produk dari Divine Power Purple Pylon, ronanya juga memiliki warna yang sangat mirip. Meskipun batu giok ini sangat langka, ayahku memiliki hubungan yang baik dengan mantan Kaisar Dewa Bulan, Yue Wuya. Dia bertanya pada Yue Wuya apakah dia bisa memiliki batu kecemerlangan bulan untuk mempercepat pertumbuhan jiwa tahan karat ilahiku, dan Yue Wuya setuju. Sejak itu, aku telah memakainya di tubuh aku. Petik 2. Yun Che, hari itu ketika bencana terjadi, aku segera berteleportasi ke bintang kutub biru dan mengaktifkan kekuatan ilahi spasial World Piercer untuk memindahkannya ke tempat yang aman. Namun, aku jelas tidak memiliki pengalaman melakukan prestasi seperti itu, dan selama aktivasi beberapa kekuatan ilahi spasial World Piercer tumpah dan menghancurkan batu kecemerlangan bulan yang aku kenakan. Petik 2. Jika aku harus menebak, itulah alasan kilatan ungu pada gambar ini. Aku memang merasakan sesuatu yang pecah saat melakukan teleportasi, tapi aku hampir tidak bisa melepaskan konsentrasi saat itu. Secara alami, aku tidak tahu tentang cahaya mendalam tiang ungu yang dilepaskan oleh batu kecemerlangan bulan yang hancur, apalagi Wuxin yang menangkap momen yang tepat ini dan menyebabkan kamu salah paham yang aneh ini. Petik 2. Aku akan menemukanmu batu kecemerlangan bulan suatu saat nanti, kamu akan mengerti segalanya ketika kamu melihatnya hancur. Petik 2. Suara Sui Meiyin terdengar merdu dan bersih seperti biasanya. Namun, penjelasannya gagal meyakinkannya atau membuatnya tenang. Alam Dewa Bulan telah dimusnahkan dari keberadaannya. Apa yang disebut batu kecemerlangan bulan, ini mungkin ada atau tidak ada. Singkatnya, tidak ada bukti. Dia mengeluarkan 4 Illusory Glaze Imagery Jades berikutnya. Ini adalah 4 giok pencitraan berkaca ilusi yang kamu berikan kepada kami untuk mengungkapkan kebenaran saat itu. Yun Che memperhatikannya saat dia melanjutkan, kamu adalah pengukirnya, jadi tentu saja kamu tidak hadir di adegan itu. Namun, mengapa si King Yue juga absen dari mereka? Ini terlalu kebetulan, bukan? Itu karena ini bukan kebetulan, jawab Sui Meiyin tanpa ragu atau jeda. Setelah kamu pergi ke wilayah ilahi utara, aku kemudian tahu bahwa keempat giok pencitraan berkaca ilusi tidak diukir dengan sia-sia. Aku tahu bahwa akan tiba saatnya aku dapat menggunakannya untuk mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Namun, adegan lain selain adegan di mana hanya Kaisar Iblis Pemukulan Surga yang hadir sangat panjang dan tidak cocok untuk proyeksi skala besar. Jadi, ketika aku di penjara bulan, aku menghapus banyak bagian dari rekaman dan hanya menyimpan adegan dan suara yang paling penting. Mengenai mengapa Kaisar Dewa Bulan tidak muncul di kedua rekaman itu, sedikit kemarahan muncul di wajah Sui Meiyin saat dia berbicara. Dia tidak hanya hampir membunuh kakak Yun Che dan menghancurkan planet asalmu, dia juga melumpuhkan ayahku dan mengunciku di penjara terdalam yang bisa dia temukan di alam Dewa Bulan. Dia adalah wanita paling jahat dan paling jahat yang pernah kutemui dalam hidupku. Aku berani mengatakan bahwa aku membencinya sampai ke tulang pada saat itu. Petik 2. Jadi, aku menghapus setiap gambarnya dari rekaman, aku menolak memberinya waktu layar sedetik pun.
Huff, Yun-che menatap matanya sejenak sebelum berbisik, begitukah? Tentu saja, Sui Meiyin mengangguk. Tiba-tiba, mata hitamnya bergetar sedikit, dan suaranya menjadi lembut dan sedih. Apakah kamu tidak percaya padaku, kakak Yun-che? Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi, matanya menjadi sedikit tidak fokus, dan telapak tangannya menempel di dadanya sebelum dia menyadarinya. Lama kemudian, setelah gagal menemukan kata-kata untuk menggambarkan emosi kacau yang mengamuk di hatinya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, aku hanya tidak tahu. Dia ingin percaya bahwa semuanya hanyalah imajinasinya. Sui Meiyin telah memberinya semua jawaban yang ingin dia dengar, jadi mengapa dia masih belum sepenuhnya yakin? Dia bahkan tidak tahu apakah dia takut mengetahui bahwa semua yang dia tahu adalah kebenaran, atau kebohongan. Yun-che tidak melepaskan tangan Sui Meiyin selama ini, dan kebetulan itu adalah tangan yang dia gunakan untuk menekan dadanya. Karena itu, dia bisa merasakan setiap hentakan detak jantungnya yang sangat kuat. Kakak Yun-che, Sui Meiyin menekan tangannya yang bebas ke dadanya dan berkata dengan lembut, kamu dan Kaisar Dewa Bulan adalah suami dan istri. Dia muncul di titik terendah dalam hidupmu, mengatasi banyak cobaan dan kesengsaraan bersamamu, dan menyelamatkanmu lagi dan lagi. Aku bisa membayangkan seberapa dalam cinta dan kepercayaanmu padanya saat itu. Itu sebabnya pengkhianatannya begitu menyakitkan dan tidak bisa diterima olehmu. Itu bukan hanya aku. Banyak orang tahu bahwa alasan kamu tidak mau membicarakannya di depan siapapun adalah karena kamu tidak pernah benar-benar menerima pengkhianatannya apa adanya dan melepaskannya. Bahkan, kamu lebih bersedia untuk percaya bahwa semua yang terjadi hanyalah tipuan, kebohongan. Itulah mengapa ketika kontradiksi muncul, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak percaya pada kemungkinan yang paling tidak mungkin dan memperbesarnya sampai itu terasa benar meskipun kamu sudah tahu bahwa itu tidak mungkin. Kata-kata lembut Sui Meiyin terasa seperti pukulan palu di hati Yun-che. Dia menggertakkan giginya sedikit dan mencoba menjawab, aku. Tidak apa-apa, kakak Yun-che. Sui Meiyin tersenyum lembut padanya. Justru karena kamu adalah orang yang membuatku jatuh cinta padamu sejak awal. Bahkan setelah semua rasa sakit yang kamu derita, kamu masih mau percaya pada ilusi di mana mantan kekasih kamu tidak mengkhianati kamu. Ini baik saja, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk segera melepaskan. Aku akan menemanimu sampai ilusi perlahan tenggelam kembali ke dalam bayang-bayang, oke? Detak jantung Yun-che sedikit melambat. Suara lembut Sui Meiyin seperti angin sepoi-sepoi yang membekas di setiap kata ke dalam dinding hatinya. Apakah itu kebenarannya? Dia berbisik kepada Sui Meiyin, atau itu sendiri. Sui Meiyin mengangguk kuat. Jika kakak Yun-che masih bermasalah, lalu bagaimana kalau aku bersumpah? Dengan senyum di wajahnya dan bintang paling pedih di mata hitam malamnya, dia melihat ke langit dan mulai, jika aku berbohong kepada kakak Yun-che, maka semoga aku, selamanya. Baiklah, baiklah. Tiba-tiba, Yun-che angkat bicara dan menyela sumpah Sui Meiyin. Berapa umurmu, gadis? Hanya anak-anak yang akan melakukan sesuatu yang kekanak-kanakan seperti bersumpah. Mata berbintangnya membeku sesaat sebelum larut menjadi sesuatu yang lebih menawan dan cerah. Dia menjulurkan lidah merah mudanya padanya dan mengeluh dengan ketidakpuasan, aku sama sekali tidak tua. Kamu akan selalu menjadi kakakku Yun-che. Ya, Meiyin-ku selamanya 15 tahun. Yun-che akhirnya tersenyum. Itu adalah usia Sui Meiyin ketika dia bertemu dengannya. Hehi, jelas menyukai kata-kata Yun-che, Sui Meiyin tersenyum lebih cerah dan berkata, jika kita tidak membuat sumpah, maka kurasa aku akan meyakinkanmu dengan cara lain. Percayalah, itu akan menyelesaikan pikiran gelisahmu sekali dan untuk selamanya. Sambil mempertahankan kontak mata, Sui Meiyin berkata dengan sangat lambat, jika Kaisar Dewa Bulan adalah pengguna asli penusuk dunia, jika dia adalah orang yang menteleportasi bintang kutub biru, jika dia adalah orang yang mengukir 4 cahaya berkaca ilusi. Jades, jika pengkhianatan dan kekejamannya dipalsukan, jika 2 kali dia mencoba membunuhmu dipalsukan, jika alasan dia menghancurkan Blue Pole Star adalah karena dia tahu itu bukan Blue Pole Star yang asli. Dan jika alasan dia tidak memberitahumu apapun adalah agar kamu bisa tumbuh lebih kuat tanpa ada yang menahanmu. Lalu kenapa dia tidak mengakui semuanya padamu setelah kamu kembali? Yang perlu dia lakukan hanyalah menunjukkan kepadamu World Piercer dan menjelaskan beberapa hal, dan tragedi yang terjadi sesudahnya tidak akan terjadi.
Dia bisa membantumu sendiri dan membuatnya lebih mudah untuk meratakan wilayah ilahi timur, alam Dewa Bulan akan aman dan sehat, dan dia tidak akan binasa di Abyss of Nothingness. Jika itu terjadi, suara Sui Meiyin tiba-tiba menjadi jauh dan lembut, alangkah indahnya akhir yang akan terjadi. Untuk waktu yang lama, Yun Ce tidak bisa berkata apa-apa. Dia bisa saja menemukan 10 kali atau 100 kali lebih banyak lubang dan kontradiksi daripada yang dia miliki saat ini, dan penjelasan terakhir Sui Meiyin masih cukup untuk menyangkal semuanya. Itu benar, jika semuanya benar-benar dilakukan Xia King Yue, yang perlu dia lakukan hanyalah mengatakan yang sebenarnya saat dia kembali. Sama sekali tidak ada alasan baginya untuk memaksakan segalanya pada Sui Meiyin sebelum melakukan bunuh diri melalui dia. Tidak ada, bahkan alasan terliar yang bisa dia impikan tidak bisa menjelaskan satu hal ini.